Sebelum memasuki pembahasan, marilah kita tonton sejenak profil singkat dari Starbucks di Indonesia, agar kita mengetahui dan mengenal terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan. Kami punya cita-cita untuk menunjukkan Starbucks terus untuk meningkatkan kualitas unik dan beragam pada profil kopi Indonesia. Starbucks itu sendiri udah dari 2015 semenjak Farmers Expo Center hadir di Indonesia. Fokus utama Farmers Expo Center dan para agronomisnya adalah menjaga kelangsungan hidup kopi Indonesia dan petaninya. Di Coffee Experience Center ini semua pelanggan dapat didampingi oleh Coffee Experience Specialist untuk bisa menjadi expertise dalam penyanggaraan kopi dan juga penyeduhan kopi. Dan para pelanggan juga didampingi untuk mengikuti kelas-kelas yang memang kami hadirkan untuk menjadikan sebuah experience utuh. Kopi ini hadir langsung dari produsennya di Indonesia. Dengan demikian kita berharap untuk bisa langsung punya dampak terhadap petani di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Rahman, mahasiswa manajemen dengan NIM 2101690. Ingin memaparkan hasil analisis saya terkait strategi pemasaran perusahaan kopi Starbucks demi memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran. Starbucks adalah salah satu merek waralaba yang paling dikenal di dunia. Pengenalan merek Starbucks telah mencapai puncak berkat kekuatan pemasaran dan distribusi. Starbucks dikenal dengan strategi pemasarannya yang sangat baik. Di balik harga kopi yang cukup mahal, Starbucks masih mampu bertahan di tanah air. Bahkan hari ini ratusan cabang sudah ada. Jumlah itu mungkin akan terus meningkat. Melihat hal tersebut, saya tertarik untuk menganalisa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Starbucks. Definisi dari strategi pemasaran merupakan rencana yang menyeluruh, terintegrasi, dan terpadu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk, dan distribusi. Dalam strategi pemasaran dikenal dengan 4P, yaitu Product, Price, Promotion, and Place, atau yang dikenal dengan bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Starbucks dikenal dengan produk kopinya yang mendunia dan memiliki cita rasa kopi yang sama di setiap outlet di Indonesia. Pada dasarnya, Starbucks menekankan rasa kopi yang mereka buat harus sama untuk setiap pelanggan di setiap outlet yang mereka buka, sehingga mereka memiliki standar yang sama dari setiap produk kopi yang mereka jual, karena kopi harus melewati proses fair trade dan seleksi organik. Selain berjualan kopi Starbucks, mereka juga berjualan makanan sebagai teman saat minum kopi. Namun, untuk makanan, setiap kedai Starbucks memiliki makanan yang berbeda varian, namun resep dan rasa harus memenuhi standar di setiap outlet di Indonesia. Sebagai contoh, produk Starbucks sebagai berikut. Ada kopi, teh, makanan, tumbler minum, minuman kaleng, frappuccino, kopi eceran, dan lain-lain. Selanjutnya, harga. Starbucks menetapkan harga kopi mereka di atas rata-rata kopi pada umumnya, atau disebut skimming harga. Dan untuk makanan, Starbucks tidak terlalu menonjol karena mereka mengutamakan lini produknya yaitu kopi.
Dan untuk makanan, Starbucks mengenakan harga rata-rata umum. Dengan harga yang cukup mahal, tapi diimbangi dengan kualitas produk yang baik, konsumen tentu tidak keberatan. Selanjutnya, promosi. Dengan memanfaatkan media sosial, Starbucks melakukan promosi dengan menawarkan promo di media sosial. Promosi yang dikelola sendiri terdiri dari promosi berlaku untuk semua outlet dan promosi dilakukan oleh kebijakan outlet itu sendiri. Contoh promosi yang berlaku untuk semua outlet adalah promo kartu kredit. Jika kita membeli Starbucks dengan kartu kredit, kita bisa mendapatkan uang tunai kembali, dan lain-lain. Starbucks percaya melalui media online. Selain mengurangi anggaran untuk promosi, mereka dapat menangkap lebih banyak orang. Berikut adalah beberapa contoh dari promosi Starbucks. Yang pertama ada Bring your own Starbucks tumbler or mug to enjoy 50% off on any beverage. Dengan membawa tumbler sendiri akan bisa memberikan 50% diskon untuk beberapa makanan. Kemudian ada gimmick ala Starbucks. Starbucks merupakan pionir dari penggunaan nama di setiap gelas kopi. Itu merupakan salah satu cara agar mereka dekat dengan para pelanggan mereka. Namun di beberapa kesempatan, para pegawai Starbucks kerap kali kecolongan karena penulisan nama yang salah. Kemudian ada Starbucks Card, adalah kartu prabayar sekaligus kartu member. Jadi transaksimu sebagai reward dan nikmati berbagai benefit eksklusif sebagai pemegang Starbucks Card. Selanjutnya, tempat. Starbucks biasanya berlokasi di area kantor pusat perbelanjaan, pusat jajanan, dan tujuan wisata. Ini pasti akan menarik perhatian konsumen. Dari penempatan gerai tersebut, bisa dilihat bahwa target market dari Starbucks sendiri adalah para penikmat kopi. Pekerja kantoran, orang yang hangout, wisatawan. Selain itu, Starbucks menyediakan tempat yang nyaman untuk bersantai atau sekedar mengobrol dengan teman. Strategi Starbucks adalah untuk menyediakan fasilitas untuk pelanggan di mana ketika mereka bekerja dan bersantai, mereka bisa melakukannya di Starbucks. Starbucks menyediakan hampir seluruh produknya di kedai kopi atau kafe. Namun, produk ini memiliki berbagai rute distribusi dan tempat lainnya. Dalam hal ini, berikut adalah lokasi utama yang digunakan Starbucks untuk mencapai sasaran mereka. Ada kedai kopi atau kafe, pengecer, aplikasi seluler. Penjualan yang semakin meningkat dengan kualitas produk yang dihadirkan Starbucks. Tentunya konsumen akan puas dengan kopi Starbucks. Pengunjung semakin ramai dengan strategi memberikan promo di setiap cabang. Pasti menarik konsumen dengan menyiapkan fasilitas yang nyaman. Konsumen akan betah dan puas saat berkunjung ke Starbucks. Konsumen dapat melakukan pekerjaannya sambil menikmati kopi dan mengobrol dengan rekan-rekannya. Kesimpulannya, Starbucks adalah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika yang saat ini memiliki banyak cabang di Indonesia. Di balik kesuksesan Starbucks ada strategi jitu dalam memasarkan produknya dengan menggunakan strategi 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Perusahaan Starbucks mampu bersaing dengan perusahaan kopi lainnya. Dengan strategi yang diterapkan Starbucks, perusahaan kopi tersebut berhasil mendatangkan banyak pengunjung. Strateginya adalah memberikan produk terbaik, harga menarik, promo, dan juga memberikan fasilitas yang nyaman bagi pelanggannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No fishing today, there's a small craft warning.
It's a perfect Starbucks morning, a tall latte and a cappuccino, a table for two over by the window. All it takes is a little love and you and me to make a sweet tasting Starbucks memory. So tender, we'll always remember this sweet taste and Starbucks memory.